Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Agung Wardana, peserta Latsar CPNS tahun 2022, di mana pada Latsar yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara, saya adalah CPNS golongan 2 angkatan ketiga dari kelompok 1. Saya bertugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan dari instansi pemerintahan Kabupaten Batubara. Untuk tahap perkenalan, saya rasa cukup sampai di situ dulu ya. Oke, next. Pada pertemuan ini saya membuat sebuah podcast dari agenda kedua yang judulnya berbeda dari sebelumnya. Dengan pengampu materi yang sama, Ibu Hajah Dumasari Harahap. Oke, kita lanjut. Core value ASN ialah berakhlak yang berakronim 1. Berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. Kemudian, employer branding yang merupakan mutu ASN dalam bekerja menggunakan semboyan bangga melayani bangsa, yang melayani sepenuh hati. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas sebuah core value ASN yang keempat, yaitu harmonis, di lingkungan unit kerja saya, dan di mana jabatan saya sendiri sebagai penyuluh pertanian lapangan, seorang ASN yang juga menjadi seorang pelayan publik, di mana di jabatan saya ini pelanggan saya sendiri adalah atasan saya, kedua teman atau rekan kerja saya, 3 pelaku utama atau petani, dan keempat pelaku usaha atau orang-orang yang melakukan usaha di dalam dunia pertanian. Harmonis. Harmonis merupakan salah satu nilai dari core value ASN, di mana harmonis memiliki pengertian yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan di dalam harmonis memiliki 3 panduan perilaku. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain, dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh sikap perilaku yang dapat saya terapkan di lingkungan unit kerja saya, tentunya dengan jabatan saya selaku penyuluh pertanian lapangan. Saya selaku penyuluh pertanian lapangan memahami betul bahwa profesi sebagai petani bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, karena ini merupakan pekerjaan umum yang boleh dilakukan atau tidak memiliki syarat tertentu. Jadi, bagi siapapun dan apapun latar belakangnya, baik dari segi agamanya, sukunya, rasnya, dan golongannya, maka dari itu tentulah akan dijumpai banyak keberagaman, baik cara berpikir, adat istiadat, kebiasaan, sikap perilaku, dan lain-lain, tergantung dari latar belakangnya. Dan di sini selaku ASN dan selaku pelayan publik, semaksimal mungkin saya untuk tidak diskriminatif atau membeda-bedakan. Contoh dari panduan perilaku poin yang kedua, yaitu suka menolong orang lain. Saya menyadari dan saya membiasakan hidup tolong-menolong akan menghadirkan suasana yang harmonis di lingkungan kerja. Kita manusia juga menyadari sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Secara langsung atau tidak langsung, kita memang sangat-sangat membutuhkan pertolongan orang-orang di sekitar kita. Tanpa membeda-bedakan latar belakang, saya juga siap dan juga saya harus bijaksana untuk menolong orang lain. Baik itu keluarga, teman, masyarakat, atasan, dan semua orang yang membutuhkan pertolongan. Contoh dari poin ketiga dari panduan perilaku harmonis ini, yakni membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk
pada poin ini, contoh yang dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya menyadari memang keterkaitan antara nilai-nilai dasar ASN yang diluncurkan Bapak Presiden memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi, kita selaku ASN dituntut wajib untuk melaksanakan kebijakan yang itu semua bertujuan untuk membangun dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Baiklah, mungkin ini saja seputar ringkas dari podcast judul Harmonis ini. Mungkin di kesempatan dan waktu lain kita lebih lengkapnya bisa mengulik dan mengupas tentang core value dari nilai dasar harmonis ini. Oke teman-teman, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.